Konflik pada tempat kerja. Konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, dapat menimbulkan stres dan tekanan kepada beberapa orang. Penanganan dan respon dalam menghadapi konflik ini merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap orang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renus Nolbiaji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik dan juga bagaimana cara menangani konflik dan memanajemen konflik itu sendiri. Konflik adalah suatu keadaan atau proses di mana dua pihak atau lebih memiliki perbedaan atau pertentangan. Konflik dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam hubungan antara individu, kelompok, ataupun organisasi. Konflik di tempat kerja hampir pasti dialami oleh setiap pekerja atau karyawan, sebab sekitar 85% karyawan pada semua tingkatan dan semua macam tempat kerja mengalami konflik. Artinya, konflik tidak dapat dihindari dan tidak dapat selesai dengan sendirinya. Penyebab dari konflik ini tentu saja beragam. Contohnya yaitu seperti yang pertama, komunikasi yang kurang. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman antara individu ataupun kelompok. Dan yang kedua yaitu perbedaan pendapat atau kepentingan. Hal ini karena individu atau kelompok memiliki tujuan dan prioritas yang berbeda. Dan yang ketiga itu dapat terjadi karena persaingan antar individu ataupun kelompok. Dan yang keempat dapat terjadi karena adanya tekanan kerja yang berlebihan dan juga menimbulkan stres kerja yang berlebihan. Nah, lalu ada cara memanajemen konflik. Cara memanajemen konflik ini dibagi ke dalam 5 kategori berdasarkan tingkat asertif dan juga kooperatif seseorang dalam menghadapi konflik tersebut. Yang pertama yaitu competing atau bersaing. Nah, persaingan ini yaitu tinggi dalam asertif namun rendah dalam kooperatif. Nah, jadi penjelasannya itu individu yang menggunakan cara ini cenderung memaksakan kepentingan sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain. Contohnya itu seperti seorang manajer yang memaksakan kebijakan baru tapi tanpa mendengarkan masukan dari tim atau tanpa membuka dialog dengan timnya atau dengan para karyawannya. Nah, lalu yang berikutnya itu collaborating atau berkolaborasi. Nah, kolaborasi ini tinggi dalam asertif dan juga tinggi dalam kooperatif. Cara ini melibatkan kerjasama dengan pihak lain untuk menemukan solusi yang sepenuhnya memuaskan dan semua pihak terlibat dengan senang dan juga memuaskan dan menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya itu ketika ada dua departemen yang bekerja sama untuk mengembangkan proyek yang baru dan juga menguntungkan untuk kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu avoiding atau menghindari. Avoiding ini rendah dalam asertif dan juga rendah dalam tingkat kooperatif. Mengapa demikian? Karena hal ini yaitu melibatkan individu atau kelompoknya yang menghindari konflik sama sekali atau menunda penyelesaian konflik itu sendiri. Contohnya seperti seorang karyawan yang selalu menghindari konfrontasi atau konflik dan memilih untuk tetap diam meskipun ada masalah yang sedang terjadi. Dan yang kelima yaitu accommodating atau mengakomodasi. Mengakomodasi ini rendah dalam asertif namun tinggi dalam kooperatif. Ya, cara ini yaitu dengan mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Cara ini cenderung mengorbankan keinginannya sendiri untuk memuaskan orang lain. Contohnya seperti seorang anggota tim yang selalu setuju dengan pendapat mayoritas untuk menjaga keharmonisan kelompok. Dan yang terakhir yaitu terkait compromising atau berkompromi. Nah, cara berkompromi ini berada di tingkatan yang sedang dalam asertif dan juga sedang dalam kooperatif. Yaitu maksudnya individu yang menggunakan cara ini berusaha untuk menemukan solusi yang sebagian memuaskan semua pihak. Mereka bersedia memberi dan menerima untuk mencapai penyelesaian yang adil. Contohnya itu ketika ada dua orang yang setuju untuk berbagi sumber daya yang terbatas dengan cara yang adil dan juga sesuai. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai konflik dan juga manajemen konflik. Saya Renus Nolbiaji. Terima kasih.